وجميع سادتنا الصوفيات المحققين أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا سيدنا مولانا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد، سيدنا البقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، سيدنا محمد مولا دويلة، وسيدنا عبد الرحمن السقاف، سيدنا عمر محضر، سيدنا بكر سكران، وعلى روح سيدنا الحبيب عبد الله سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطا، الشيخ علي بن عبد الله بارس، والحبيب الإمام عبد الله بن علي بن الحداد، والحبيب أحمد بن زين الحبسي، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله الشادري، وإلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدنا الشيخ حبيب الحسن الشاذلي، وجميع ساداتنا الصوفية، وجميع ساداتنا آل بعلوي، إنه حسن إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأمواتنا وأمة المسلمين، خصوصا شيخنا مربى الحبيب بن سالم بن محمد العدروس، وجاء مشايخنا ومعلمنا وأمواتنا وأمد المسلمين، الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونافذ في الدين والدنيا والآخرة، وبنت أن تفتح علينا بجاههم الفتو والمنو والرسوخ وصلاح الجسد والروح إلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نادى تعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفير. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nasihah wa syafaqah ila anqal. Fi syafaqah wa nasihah ila anqal. Wa kana yahki anna sadral ajal, atau yuhka bisa ya, diceritakan. Wa kana yuhka anna sadral ajal burhanal a'immah ja'ala waqta sabaqi libnaihi as-sadr syahid Hisamuddin wa sadru as-sa'id Tajuddin waqta dahwah al-kubra waqta dahwatil kubra ba'da jami'il asbaq. Fakana yaqulani inna tabi'atana takillu wa tamullu fi dhalikal waqt. Faqala abuhuma innal ghuraba auladul kubara ya'tuni min aqtaril ard fala budda min an uqaddima asbaqahum. Diceritakan bahwa an-sadrul ajal, sadr ini sebutan ya, kayak mungkin sayyid gitu ya, di satu negara, di sebuah daerah. Al-ajal burhanul a'immah ja'ala anna sadrul ajal burhanul a'immah. Sadrul ajal namanya siapa nih? Enggak ada namanya. Burhanul a'immah menjadikan si as-sadrul ajal ya. Ini nama anu nih. Anaknya juga as-sadr. As-sadrul syahid, sadrul ajal. Burhanul a'immah ja'ala waqta sabaq. Beliau seorang ulama ini menjadikan waktu belajarnya, ja'ala waqta sabaq libnaihi, untuk siapa ini? Untuk kedua anaknya, as-sadrus syahid Hisamuddin dan sadrus sa'id Tajuddin. Nah, ini dua anak ini anaknya Burhanuddin ya. Burhanul a'immah. Beliau mengajar dua anaknya itu waqta dahwatil kubra, di waktu dahwatil kubra. Dahwatil kubra ini maksudnya wasatun nahar. Dahwah itu pagi hari
Ya. Seperti duha, mana duha ini yang kata dhahwa ini duha, waktu duha, pagi hari jam 7 sampai jam apa tadi, jam siang ini ad-dhahwa. Tapi kalau dhahwatul nahar, dhahwatul kubra berarti ini siang hari. Ya. Ai mu'dhamun nahar, biasa gitu ya, mu'dhamun nahar. Beliau seorang ulama ini mengajar anaknya di siang hari. Setelah mengajar seluruh murid-muridnya, ba'da jami'il asbaq, setelah seluruh pelajaran-pelajaran untuk orang lain, baru dia untuk anaknya. Anaknya kari-kari dia ajar di siang hari kan. Siang hari kita tahu sendiri kalau waktunya kan males, panas. Apalagi di Timur Tengah sana mesti panas siang hari. Fakana yaqulani, kedua anak tadi, Burhanul A'immah, anaknya Burhanul A'immah tadi, yaqulani keduanya mengatakan inna tabi'atana takillu wa tamullu fi dzalikal waqt. Sesungguhnya tabi'atuna, kebiasaan kami, ya gitu ya. Itu kalau di waktu itu takillu ay tafturu, wis lemes gitu ya, lemes. Taftur, futur tuh berarti lemes. Asana semangat, moroloyo itu namanya takil, taftur. Nah, ini takil loh. Di waktu-waktu siang hari itu kita ini sudah lemes sekali, takil loh. Watamullu sudah malas, sudah bosan. Kalau sudah di waktu itu, fidal kalau wakat. Ini waktu-waktu malas, waktu payah, waktu malas, waktu bosan di siang hari. Jadi mengatakan kepada ayahnya, ya wahai ayah, ini semalas sudah payah, wes bosan, nah, gitu. Karena waktunya. Faqala abuhuma, maka mengatakan ayahnya, wahai anakku, innal ghuraba auladul kubara ya'tuni min aqtaril ard. Itu ghuraba, anak-anak asing ini, orang asing ya, berarti bukan orang sana. Innal ghuraba, ini orang-orang asing, auladul kubara, anak-anaknya para pembesar ini, ya'tuni, mereka ini datang ke saya min aqtaril ard, dari seluruh penjuru bumi. Jadi pondok ini sudah ada zaman dulu berarti. Jadi bukan sekarang toh ya. Belajar ilmu, mondok dari tempat yang jauh ke satu tempat untuk diam di sana, di satu tempat tadi, di seorang ulama dengan waktu yang panjang sampai ada yang 10 tahun gitu ya. 40 tahun kemarin kita sebutkan di atas. Sudah ada berarti. Ya. Jadi istilah mondok belajar sudah ada, bukan sekarang toh. Dan beda, mondok zaman dulu sudah tidak bakal bisa pulang karena kejauhan. Bayangan pulang pergi pakai apa tadi, jalan kaki lewat. Kalau sekarang enak ya, hatta di Kalimantan ya sak jam tambah enak ya. Yang Kalimantan pulang pergi tambah enak, tambah senang apa? Naik pesawat ya. Tambah enak. Ini Kalimantan nih. Wah liburan, wah alhamdulillah mulai ojong. Waduh tambah senang ya. Kenapa? Naik pesawat ya. Boleh naik kapal layar, wah tambah betah ini ya. Laut. Naik pesawat ya enak ya kan, tambah bertamasya dia. Dulu enggak, sampai berbulan-bulan di perjalanan. Jadi kalau mau pulang mikir-mikir gitu ya. Baghdad, Mesir, ke Haramain, Mekah, dari tempat yang jauh, Irak gitu ya, di Syam, jauh sekali dulu. Lah, ini orang-orang asing ini, anak-anaknya para pembesar itu datang kepadaku dari penjuru dunia, dari penjuru bumi. Maka layak min an uqaddima asbaqahum, layak aku dahulukan pelajaran mereka. Ya, namanya anak ya, mesti ngempek ya, masa orang lain dulu kita kari ya gitu. Ya. Tapi ini kenapa nih dilakukan demikian? Karena ini karena sifat kasihannya si ulama tadi kepada orang-orang yang belajar ke sana. Bukan berarti anaknya nggak direken, enggak ya. Jadi karena ini orang luar mau belajar, mereka diutamakan.
Ya gitu. Anaknya ya tetap diajari gitu. Cuma anaknya ini karen-karen. Tapi fa bi barakati syafaqatih faqa ibnahu ala aksari fuqaha alal ard fi dzalikal asr. Dengan berkat syafaqatihi, kasih sayangnya si alim tadi kepada murid-muridnya yang dari penjuru bumi tadi, yang datang ke sana untuk belajar, yang didahulukan daripada anaknya tadi, maka keduanya tadi berkat berkahnya si ayah yang kasihan tadi, yang mendahulukan orang lain, itu menjadilah anak tadi faqo ini ngungkuli, gitu ya, mengungkuli atau melebihi ala aksari fuqaha ala ard, kebanyakan ahli fikih di zaman itu, ahli ard. Faqa ibnahu ala aksari fuqaha al ard. Jadi yang ngungkuli daripada kebanyakan orang-orang ahli fikih di dunia saat itu. Padahal diajarinya karen-karen, ibarat di waktu-waktu yang malas. Ya. Jadi mungkin belajarannya juga tidak fokus anaknya. Bayangkan siang hari, ya kan, pas ngantuk-ngantuk. Cuma ini berkah gitu ya, berkah. Sama Allah diberi futuh berkat kasih sayangnya si ayah kepada orang yang talabul ilm. Ya. Kasih sayang di sini itu bisa diutarakan dengan kalau dia orang alim ngajar, utamakan ngajarnya. Terus kalau tidak alim, apakah bisa kasih sayang terhadap pelajar? Bisa. Orang kaya kalau dia kasih sayang, punya syafaqah di hatinya kepada talabul ilm, ya dengan hartanya. Deloi takoni le ente butuh apa, gitu ya, mestinya gitu. Sambang ke pondok-pondok butuh apa, pondok di sini butuh apa, kitab-kitabnya santri apakah sudah apakah sudah lengkap, sudah punya semua apa enggak, perpustakaan apa sudah diisi kitab apa enggak, gitu. Santri butuh sangu apa enggak, begitu mestinya ya. Kalau orang kaya yang semacam ini pasti mau enggak mau anaknya berkah. Pasti jadi alim nanti anaknya. Tapi apakah ada orang kaya seperti itu? Jarang, ya, jarang sekali. Di pinggiran sini ini banyak orang kaya sebenarnya. Apalagi yang muhibbin ke pondok ini ya, muhibbin ke Madrasah Ta'lim wa Da'wah ini banyak sekali orang-orang kaya. Ya, yang sedikit-sedikit habibana gitu ya. Banyak sekali, banyak. Cuma ya tetap mereka ini anaknya ya lawala pancet gitu ya. Jadi muhibbinnya ini, kecintaan mereka kepada pondok mungkin ya, hatta mungkin kepada Habib sendiri, itu enggak ada asar. Kenapa? Karena mereka enggak ada pengorbanan, cuma ucapan, ya kan? Kalau dia memang kasih sayang, muhibbin, kasih sayang ke pondok, ngakui, ya otomatis bukan saya cinta gitu, saya seneng ente lah ini. Gitu ya. Karena ada santri celuk, anak kok seneng gemes nang ente, ngono tok ta ya, mbaya kayak duit kayak gitu ya, itu kasih sayang ya. Tolong nanti kalau butuh apa telepon saya, begitu. Ini kaya berarti ya, kaya banyak uangnya, ke santri nggak mau tahu, ya anaknya nggak bakal jadi apa-apa. Mondok anaknya nggak kerasan gitu ya, nggak bakal kerasan. Kenapa? Tidak diberkahi sama Allah, oh ya. Tapi kalau dia kasih sayang kepada thalabul ilm, gitu ya, kasih sayang kepada santri, kasih sayang kepada majelis, punya kasih sayang, sehingga nanti dengan kemampuan apa yang ia miliki dia akan korbankan. Barokah pasti. Anaknya mondok, mondok keter-keter jadi. Kenapa? Berkat ayahnya yang punya hati syafaqah, kasih sayang kepada seorang santri, karena nanti Allah akan membalas dia, gitu. Makanya kita ceritakan kemarin, kenapa kalau ulama itu biasa kalau punya anak kebanyakan mesti anaknya kebanyakan jadi. Kenapa? Ya karena berkat orang tuanya ini jadi ulama, ngajari orang lain tanpa pamrih karena kasihan, sehingga berkat kasihan tadi itu anaknya belajar sedikit sudah jadi, kan? Dulu orang tuanya belajarnya semangat ngotot, anaknya belajar apa ya? Belajar biasa-biasa jadi. Kenapa? Wes kena orang tua ini,
Karena orang tua yang punya rasa kasih sayang tadi, yang punya hati syafaqah, penasihat tadi. Nah, maka perlunya seperti ini. Ya. Wes hendak bisa ngajari, wes hendak bisa ngasih, hendak syafaqah. Wah, enggak jadi apa-apa ini. Ya. Ini nanti kalau punya anak, anaknya golongan-golongan majzum. Ya, syukur-syukur majrur. Ya. Majzum, tahu ya majzum ya. Berarti golongan-golongan majzum. Jadi ibarat i'rab ini jauh dari rafa. Nasab enggak bakal. Ya. Jauh dari rafa. Ya minimal majrur. Bisa jadi majzum. Kenapa? Wah, hendak syafaqah, hendak mau memberi, hendak mau ngajari, hendak kasih sayang. Ke santri ceremet. Waduh, anaknya bakal kualat ya. Tanpa sadar kualat pasti. Anaknya nggak bisa diatur. Kenapa? Ya karena dia benci santri. Gitu ya. Karena pelajar ilmu ini adalah orang yang dicintai Nabi. Orang yang dibanggakan Nabi. Kenapa? Karena kalau dia mau belajar ilmu berarti dia bakal menjadi penerusnya Nabi, otomatis ya kan. Lah Nabi itu tidak mewarisi apa-apa kecuali ilmu. Berarti yang mau ngambil warisannya berarti ini orang yang berusaha untuk menjadi dekat dengan Nabi. Nah, itu. Kemudian berikutnya fala budda min an sudah ya. Fa bi barakati syafaqatih faqa ibnahu ala aksari fuqaha ala ardi fi dzalikal asr fil fikih, di zaman itu dalam ahli fikih, dalam bidang fikih. Jadi anaknya ulama tadi kedua-duanya yang diajar hanya di waktu-waktu malas tadi ya, gara-gara ayahnya ini saking cintanya kepada seorang pelajar ilmu, kepada santri, anaknya sampai dengan berkah itu oleh Allah anaknya dijadikan orang yang ahli ilmu, ahli fikih, ngungkuli ulama-ulama di zamannya waktu itu. Wa yanbaghi an la yunazi ahadan wa la yukhasimuh li'annahu yudai awqatahu. Dan layak an la nazi'a yunazi'u. Hendaklah tidak naza'. Naza' itu mencabut, maksudnya mengajak debat pada orang lain, bertengkar, mencabut, bertengkar dengan orang lain. Wala yukhasimuh, ya. Dan jangan khosama. Khosama ini bertengkar, khosama ya, adu argumen, ya. Memusuhi orang, bertengkar, mendebat. Nah ini gitu, khosama yukhasimuh. Kenapa? Li'annahu yudayyi awqatahu. Ini dapat menyia-nyiakan waktu. Berdebat itu dapat menyia-nyiakan waktu. Kecuali bukan berdebat tapi diskusi ya, ini manfaat. Kalau berdebat menang-menangan ini menyia-nyiakan waktu, negara tidak berkah. Ya kan? Gak ada pertengkaran, permusuhan. Ya. Kila al-muhsin yujza bi ihsanihi. Dikatakan orang yang berbuat baik, al-muhsin, orang yang berbuat baik itu sayujza akan dibalas bi ihsanihi, dengan kebaikannya. Otomatis kita kalau berbuat baik pasti akan dibuat baik sama orang lain. Tapi kebalikannya, wal musi sayakfihi masawih. Orang yang jelek, berbuat jelek, orang yang berbuat jelek, al musi yang suka berbuat jelek, sayakfihi masawih, akan cukup bagi dia kejelekannya, dia akan menjadi terhina, gitu ya. Sayakfihi, cukup bagi dia kejelekannya. Walaupun enggak dibales, dia tetap bakal jelek, gitu ya. Berbuat jelek nggak ada yang ngereken, dia bakal tambah jelek. Gitu ya. Jadi cukup kejelekannya nanti yang akan membuat dia tuh terhina dan celaka. Dan yang pasti akan membahayakan dia kejelekannya tadi.
Ansyadani Asy-Syaikh Al-Imamul Ajal Az-Zahid Ar-Arif Billah Ruknuddin, ini anu ya, gelarnya dia, lakopnya Muhammad bin Abu Bakar Al-Ma'ruf bi Imam Khawarij Zadahu Al-Mufti rahimallahu alaih, semoga Allah merahmati dia. Qala, dia mengatakan, ansyadani Sultanus Syariah Yusuf Al-Hamdani, telah memberi nasyid itu qasidah ya, kepadaku Sultanus Syariah, gelarnya, namanya Yusuf Al-Hamdani, ini seorang ulama besar, tokoh sufi. Hadza syair, memberi syair kepadaku dengan syair ini. Apa katanya? Da'il mar'a la tazzihi an su'i fi'lih. Tinggalkan seseorang itu, maksudnya kalau ada orang berbuat jelek, ojo direken gitu ya, diam. Da'il mar'a la tazzihi ala su'i fi'lihi. Tinggalkan seseorang, jangan kau balas atas perbuatan jeleknya. Kalau ada orang berbuat jelek, tinggalkan, jangan direken, jangan diurus. Karena kalau kita balas, kita ikut jelek, ya kan ya. Ada orang mendelik ke kita, kita balas mendelik, podo berarti, ya, kan podo kan. Tapi kalau kita balas senyum, maka tidak sama. Apa bedanya? Ada orang mendelik, kita pendelik, podo berarti. Ya. Orang mukul, kita pukul, podo berarti. Ya. Jadi tinggalkan. Kenapa? Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Maka nanti dia bakal mencukupi, bakal terbalas dia, gitu ya. Bakal terbalas oleh kejelekannya sendiri. Wa ma huwa fa'iluh, dan apa yang dia kerjakan bakal dibalas, enggak usah khawatir, enggak usah dibalas. Orang berbuat jahat biarkan, pokoknya kita menghindar aja. Enggak usah diparani, dibalas, keroyok, jangan, podai berarti. Biarkan saja, nanti dia akan celaka dengan kejelekannya. Karena semua sesuai perbuatannya. Berbuat baik maka dibalas baik, berbuat jelek akan dibalas jelek. Misal tidak ada yang membalas, nanti Allah yang akan membalas sendiri. Tapi kalau kita yang balas sendiri, Allah sudah tidak ikut campur, gitu ya. Ada orang berbuat salah, biarkan sudah. Ya, tinggalkan, nggak usah diurus, biar Allah nanti yang ngatasi. Oh, tambah bahaya, ya kan? Daripada kita yang ngatasi, ya segitu balasannya. Nah, gitu. Maka kasihan nih kalau ada orang berbuat jelek kok dibiarkan, ini bahaya berarti. Kasihan dia, kenapa? Nanti yang nangani berarti Allah sendiri, ya kan ya? Yang nangani Allah, bayangan kalau dia berbuat jelek. Maka kalau dipilih, dibalas apa enggak ya? Kalau menurut dia ya enak dibalas, biar nanti Allah yang enggak balas. Kalau dibiarkan, Allah yang balas. Naudzubillah min dzalik. Nah, gitu ya. Maka di sini tinggalkan sudah. Kalau ada orang berbuat jelek, tinggalin. Karena nanti kejelekannya nanti yang akan membalas dia. Allah yang akan menjadikan dia ini celaka nanti, dan perbuatannya otomatis. Kila dikatakan, man arada an yurghima anfa aduwihi falyuqarrir hada syair. Barang siapa yang ingin ayurghima, roghima anfa rajulin. Maksudnya roghima itu gerumpung. An yurghima menggerumpung, maksudnya ingin motong dia, ingin bahasa Indonesia apa? Bahasa Jawa gerumpung. Inilah hidung ini, kalau hidung ini kan hiasan kan ya. Hidung ini kan hiasan. Orang itu ganteng kalau hidungnya itu bagus. Tapi kalau hidungnya jelek, ganteng-gantengnya orang kalau hidungnya jelek maka bakal jelek. Coba orang Arab sama orang kita ini, ganteng mana? Gantengan Arab. Ele orang Arab ganteng, kenapa? Karena model hidungnya kortok mancung. Hidung kebesaran juga nggak enak. Nggak ada hidungnya, itu tambah jelek. Ya ada bagus, yang bagus tuh ada rotok mancung, ganteng, pas-pasan begitu. Ya ada, tapi rotok besok kita ini ya tetap gantengnya enggak seberapa.
Hatta ganteng dirawat sampai pakai pemutih yang kayak itu ya, tetap ya pesek ya pesek. Pesek aja ndak bakal ganteng. Walaupun ganteng ya rada elek tetap. Gitu ya. Apalagi gerompong, nggak ada hidungnya, dipotong. Berarti terhina, sangat terhina sekali. Maka di sini ini istilah barang siapa an yurgi ma anfa aduhi, ingin kalau bahasa Jawa ya, ingin gerompong no irungi mungsunya, gitu ya. Maksudnya barang siapa yang ingin membuat malu musuhnya, nah, gitu begitu ya, itu lebih enak aja. Barang siapa yang ingin mempermalukan musuhnya, fal yukarrir hada syair, ya. Maka ulang-ulangilah syair ini, terus amalkan, maksudnya eling-elingen, ulang-ulangi ini syair, usah dibaca depannya, ndak usah. Maksudnya ulang-ulang ini syair, ingat-ingat dan amalkan, gitu maksudnya ya. Bukan kita nanti ada musuh kita langsung pakai syair ini, ndak ya. Ya guyu-guyu sama musuhnya. Maksudnya ulang-ulang, ingat-ingat, renungkan maknanya, amalkan. Nah, gitu ya. Apa katanya? Kalau kita ini ingin membuat musuh kita ini malu, menyesal, ngregetno gitu ya. Kan orang tuh kalau melihat perbuatan mangkelno kan tambah panas kan. Nah, kalau kita ini pengen mempermalukan musuh kita, ingin membuat musuh kita ini panas gitu ya, panas, ngergeti gitu ya. Nah, gampang. Apa katanya? In syi'ta antalqa aduwaka ragiman. Kalau engkau ini ingin menemui musuhmu, antalqa, engkau ingin menemui, mendapati musuhmu ragiman, dalam keadaan ragiman, memalukan dia, ya memalukan, bikin malu, bikin nyesal. Wa taqtuluhu ghamman, dan engkau ingin membunuhnya, ingin membunuh dia dengan apa? Jadi dengan kondisi ghamman, susah. Wa tuhriquhu hamman, dan engkau ingin membakar dia dengan rasa apa? Dibakar dengan rasa ham. Ham ini susah, sama dengan apa? Ham sama. Tapi kalau ham ini susah yang ada penyebabnya. Kalau ham ini susah tanpa sebab, susah, sumpah enggak ada penyebabnya, ini ham. Kalau gham itu susah yang ada sebabnya. Kalau engkau ingin membuat demikian, ingin mempermalukan musuh, ingin membuat dia susah, gitu ya, ngenes, nah, gitu ya. Bagaimana caranya? Farum lil ula. Roma yurum itu usahakan, gitu ya. Roma itu Roma yurumu, lemparkan dirimu masuk ke dalam keluhuran, lil ula. Maksudnya berusahalah untuk mencari keluhuran. Jadi kalau ada musuh kita dimusuhi orang, kita dihasuti orang, gitu ya, ada orang cermat pada kita, enggak usah direken, kita tetap jalan, berusahalah untuk kita ini menjadi mulia, gitu ya. Ibarat gini, ente kalau di kampung dimusuhi, di kampung dibenci orang, wis pergi metu, lapo mondok, gitu ya. Mondok 6 tahun, pulang jadi orang besar, ngajaro jadi pakai imamah. Oh, musuhnya dulu tambah gregetan, gitu ya, pasti. Kenapa? Dia tambah dihasuti. Nanti paling kalau ente nanti sakit perut, berarti yang nyantet dia. Ya. Kenapa? Karena enggak terima ente jadi seperti itu. Loh, kok tambangin ya wangi, gitu ya. Ana dulu benci pada dia, cek nemene gregeten, wis bencilah gitu. Kok tambah jadi ini? Tambah panas orangnya. Wah, enggak bisa dibiarkan orang ini. Harus dientekno gitu ya. Harus dientekno lagi, gregete ini, gitu ya. Enggak bisa hidup kalau ada dia saya. Apalagi dia tambah jadi orang. Wah, enggak bisa. Nah, akhirnya tambah dihasuti nih, nah, gitu ya, tambah mangkel orang tadi. Nah, maka dia,
Kalau engkau ingin membunuhnya, kalau engkau ingin mendapati musuhmu dalam keadaan susah, menyesal, kemudian begitu ya, ngenes gitu ya, maka berusahalah usahakan dirimu lil ula untuk mendapatkan atau mencari keluhuran. Al ula itu keluhuran. Dengan apa? Wazdat minal ilmi, tambah ilmu, ngaji gitu ya. Ngaji jadi alim, jadi pinter, bakal tambah dibenci sama musuhnya. Tambah gregetan musuhnya. Bisa-bisa musuhnya nih gara-gara putus asa minum obat mati. Kenapa? Dia ndak bisa hidup kalau ada dia, kalau ada kita. Apalagi jadi orang gitu maksudnya. Annahu man zidada ilman. Kenapa? Sesungguhnya orang yang bertambah ilmu, maka zada hasiduhu ghamman. Orang itu kalau bertambah ilmu maka akan bertambah hasiduhu, penghasutnya akan bertambah ghamman, susah atau ngenes gitu ya. Akan bertambah sakit hatinya orang yang hasut tadi. Ini ya, akhirnya nanti ada sebenarnya disantet atau diapalah gitu ya, dicelakai, macam-macam. Kenapa? Karena hasut. Nah, makanya kita sebagai pelajar ilmu itu kan bukan hanya belajar, tapi disuruh baca aurat yang rutin, ya kan? Diberi bekal. Kalau di pondok sini ada khulasah. Ini sebenarnya untuk membekali kita. Khulasah itu jangan remehkan khulasah. Khulasah itu auratnya para habaib, para guru-guru kita, kiai atau habaib, samalah semuanya. Itu turun temurun dari orang-orang soleh, otomatis sampai ke Nabi. Terutama ada wiridul latif itu ya, kalau kita kaji hadisnya semuanya sahih. Dan semuanya untuk perlindungan umumnya. Perlindungan, ada masalah, ada segala sesuatu sudah cukup di situ. Ibarat kalau orang baca khulasah, misal ada bahaya, mustahil terkena bahaya tadi. Baca khulasah ya, mulai wiridul latif, sak yasinnya, sak hizibnya, sak semua ya, pokoknya ada hizib, ada ini, ada itu, semuanya dibaca ya. Bisa, ndak mungkin terkena mara bahaya, ndak mungkin ya. Kalau toh kena, itu kena paling cuma ibarat nemplek tok gitu ya, ndak bakal membahayakan ya, ndak bakal membahayakan. Makanya khulasah dibaca gitu ya. Dulu pernah berapa tahun yang lalu kejadian di sini ya, mungkin kita ndak suudzon, ndak, karena kalau dilihat ini kelapa ini pernah gosong, ibarat ya, gosong sesaat berbarengan, entah ada apa penyebabnya, sak pondok kelapa ini gosong semua. Mungkin ada yang nututi, mungkin ya, pernah ada yang nututi ya, pernah itu sampai kering semuanya, buah kering ya, mau mati. Padahal kelapa-kelapa yang lain tidak ada. Kok bisa? Kemungkinan siapa tahu mungkin ada orang hasid minal hasidin, mungkin ya, dia mungkin ngirimi sesuatu, karena mungkin penjagaan kita ini baca hizib, baca wiridul latif, segala macam khulasah dibaca, ndak ngena kepada orangnya, ngena kepada tumbuhan-tumbuhan, begitu bisa jadi ya. Itu pernah kejadian tuh, banyak kita pernah juga ngalami juga ya. Nah, di rumah juga pernah ngalami seperti itu. Jadi kita ini punya pisang, mustahil kan ya, pisang itu kok ada duri di dalamnya, duri salak. Jadi ada satu pisang di satu tanduk, kan pisang kan banyak kan ya, ada di salah satu pisang itu satu saja pisang di dalamnya itu isi durinya salak full. Sopo sing kate menek terus apa tadi ya, ngisip, kulitnya halus, ndak rusak sama sekali. Lek manusia yang masuk mesti bosok ya, mesti bosok. Ini kulitnya bersih, ndak ada apa-apa sama sekali. Berarti apa ini? Berarti ya itu semacam sihir. Nah, itu pernah kejadian. Bukan berarti kita sakti, enggak ya.
kemungkinan yes, walaupun jarang-jarang lah ya. Wiridul ladzi itu masih kebaca, gitu ada rotib kebaca. Ini diselamatkan sama Allah. Yang maunya tadi itu ke orangnya, akhirnya ke tanaman. Ya. Masuk ke situ ternyata subhanallah yang namanya kelapa ini subhanallah karena biasa ngasih ke tetangga, ke saudara-saudara, ini kirim saudara. Ternyata ada saudara di Boringnya, ada di Boring banyak saudara, ketika mau ini pas puasa nih ya, ketika mau dimasak, dikuliti, diiris, mau dibuat apa kolak. Untung nggak dimakan lek, langsung makan duri itu. Diiris ternyata isi itu. Setelah itu dicabuti, disimpan buat bukti ini loh. Kemarin satu pisang isi ini. Apa ini? Ya sihir tadi tuh. Ada sihir itu ya. Nanti kalau pulang tidak lepas dari itu. Ingin bunuh ente mungkin ya dulu musuh yang itu kita tidak tahu, mungkin ada pernah permusuhan. Kok ente pulang kok jadi orang gitu misalnya ya. Sekarang jadi orang, cuma nanti maksudnya jadi orang apa ya tetap orang ya, maksudnya jadi orang masya Allah lah. Itu tidak lepas dari hasud apa orang-orang yang hasud. Makanya kita dibekali wirid, baca gitu ya, dibaca. Baca kapan ya? Sekarang di pondok baca, di rumah baca, tetap baca gitu. Di pondok tuh ya rugi, di rumah tetap baca ya. Itu selain penjagaan, itu kebutuhan dunia akhirat sudah ada di situ. Ya, yang pasti nanti kalau kita baca wirid khulasoh itu pasti ada jaminan meninggalnya husnul khotimah. Ya, ada masalah utang piutang. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Terakhir wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu ini salah satu contoh ya, itu untuk utang gitu ya. Jadi Nabi pernah mengatakan ya, maukah engkau wahai salah satu sahabat ngadu pada Nabi, ya Rasulullah saya ini banyak kelilit utang ya Rasulullah. Sama Nabi dikasih bacaan, maukah engkau saya kasih bacaan, kalau engkau baca sekali pagi hari, sekali sore hari, tidak usah 1000 kali ya, sekali tok. Apa katanya? Maka Allah akan melunasi utangmu. Langsung Allah lihat. Bukan maka engkau nanti bakal bisa ngelunasi utangmu, bukan engkau. Jadi langsung Allah. Berarti kan saking hebatnya. Nah, makanya orang baca wiridul latif insyaallah urusan macam-macam bakal terselesaikan. Wiridul latif ya, maka khulasoh ini itu ajimat untuk kita. Nyaku ya, ada khulasoh di sakunya. Ya, itu ajimat untuk kita itu ya, jangan remehkan. Nanti rusak beli lagi yang lebih bagus enggak apa, khulasoh ya. Habib Umar mengatakan, insyaallah anak ini sering kita sebutkan, dulu anak dapat dari Habib Ja'far Ja'far Mania, dan beliau pernah ngajar di sini, ngajar terbangan juga. Kata beliau mengatakan, ketika murid-murid Habib Umar ini banyak yang pulang pamitan, ada yang ngadu ya, ada yang ngeluh ngadu pada Habib Umar, ya Habib nanti kalau kita ini sudah pulang ke negeri kita ini susah ya Habib, kita nggak ketemu antum lagi gitu ya. Ya apa ini kalau kita nggak ketemu antum, cara ngubungkan kita ini apa gitu ya. Apa kata Habib Umar? Sa'al tumuni ya, apa tadi? Apa tuh lupa nah. Maksudnya engkau akan menemuiku di khulasoh dan di adi ulami. Apa lupa nah? Kata-katanya lupa nah. Maksudnya pesannya Habib Umar, engkau ini bakal mendapatkan aku, engkau ini bakal wajadtumuni fil khulasah wa diyaul lami. Ya. Kata Habib Umar, wajadtumuni fil khulasah wa diyaul lami. Enggak usah susah katanya. Engkau kalau pengen dekat dengan saya, ente bakal nemui saya ada di khulasah
dan ada di dalam Ad-Diya Ulami. Masih dibacakan ya Maulid di Ulami? Nah, di situ. Jadi maksudnya kalau kita baca Khulasah itu seakan-akan kita ini sama Habib Umar sudah. Karena yang ngarang Habib Umar. Kita baca di Ulami seakan-akan kita ini sama Habib Umar. Gitu. Itu keutamaannya salah satunya. Dan ini keluar langsung dari mulutnya Habib Umar bin Hafid. Ya. Kita tidak usah jauh-jauh nguber Habib Umar ke sana kemari gitu ya. Tapi tidak tahu baca Khulasah, tidak pernah baca di tidak punya baca di Ulami, nguber ke sana kemari. Ya sampai biaya ke Jakarta, tapi Khulasah di Ulami tidak pernah baca, rugi. Tapi kita misal tidak pernah ke sana, tapi kita Khulasah sama di Ulami kita tekuni, wis podo kita berarti sama ketemu sama beliau, gitu ya.